Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Asti Rahayu. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 20 170 12 0004. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 poin. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang mengemukakan level pencegahan penyakit dengan menjelaskan dan memberikan contoh pada penyakit tidak menular atau 5 level prevention. Menurut Level and Clark, pencegahan penyakit terbagi dalam 5 tahapan yang sering disebut 5 level of prevention. Adapun 5 level of prevention tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu health promotion atau promosi kesehatan. Dalam tingkat ini, pendidikan kesehatan sangat diperlukan, misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya. Seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran, air limbah, higien, perorangan, rekreasi, sex education, persiapan memasuki kehidupan pranikah, dan persiapan menopause. Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Beberapa usaha di antaranya yang pertama yaitu penyediaan makanan sehat cukup kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua, perbaikan higien dan sanitasi lingkungan seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran dan air limbah dan sebagainya. Yang ketiga, pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu specific protection atau perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang beresiko terkena suatu penyakit tertentu. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar kelompok yang beresiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit yang mengincarnya. Oleh karena demikian, perlindungan khusus ini juga dapat disebut kekebalan lautan. Beberapa usaha lain diantaranya yang pertama yaitu vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Yang kedua, isolasi penentuan penyakit menular. Dan yang ketiga yaitu pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja. Baiklah, penjelasan yang ketiga yaitu early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat dan cepat dapat mengurangi biaya pengobatan dan dapat mencegah kecacatan yang mungkin timbul jika suatu penyakit dibiarkan tindakan kuratif. Karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit yang sering sulit mendeteksi penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat. Beberapa usaha dideteksi dini diantaranya yang pertama yaitu mencari penderita di dalam masyarakat dengan jalan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan darah, röntgen paru-paru dan sebagainya, serta segera memberikan pengobatan. Yang kedua yaitu pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar mereka dapat mengenal gejala penyakit pada tingkat awal dan segera mencari pengobatan. Masyarakat perlu menyadari bahwa berhasil atau tidaknya usaha pengobatan tidak hanya tergantung pada baiknya jenis obat serta keahlian tenaga kesehatan, melainkan juga tergantung pada kapan pengobatan itu diberikan. Yang keempat yaitu disability limitation atau pembatasan kecacatan. Karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan juga diperlukan pada tahap ini. Adapun pembatasan kecacatan terkesan membiarkan penyakit menyerang dan membuat cacat, dan si penderita baru kemudian diambil tindakan. Banyak penyakit yang dapat menimbulkan kecacatan dapat dicegah dengan pengobatan yang lebih sempurna. Salah satunya adalah dengan meminum obat yang diberikan oleh dokter sampai habis. Yang kelima yaitu rehabilitation atau rehabilitasi.
Rehabilitasi merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan, ditujukan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit, sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Apalagi kalau suatu penyakit sampai menimbulkan cacat kepada penderitanya, maka tahapan rehabilitasi ini bisa dibilang tahapan yang menentukan hidupnya ke depan akan seperti apa nantinya. Rehabilitasi terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial vokasional, dan rehabilitasi estetis. Itulah kelima level of prevention. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh masalah-masalah yang menurut pada pencegahan penyakit tidak menular. Contoh masalah yang muncul pada penyakit tidak menular di Indonesia. Masalah penyakit tidak menular cukup tinggi dan mempengaruhi jutaan penduduk, seperti dijelaskan di tabel di bawah ini, khususnya hipertensi yang diderita 42,1 juta penduduk, sementara diabetes diderita oleh 9 juta penduduk. Data Riskesdes yang mengungkapkan bahwa hanya 30% dari kasus hipertensi dan diabetes yang dideteksi dan terdiagnosa. Sebesar 70% belum terdeteksi dan kondisi ini akan menyebabkan keterlambatan penanganan medis yang akan mengakibatkan komplikasi, kecacatan, dan kematian dini serta melipat gandakan biaya pengobatan yang memberi dampak peningkatan beban ekonomi. Beban ekonomi akibat penyakit tidak menular di Indonesia mendeteksi 4,47 miliar dolar atau 5,1 kali GDP pada tahun 2012 akibat penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular dan segala komplikasinya menelan 33% dari total biaya kinerja JKN. Baiklah, poin yang terakhir yaitu mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh tantangan-tantangan dalam pencegahan penyakit tidak menular. Tantangan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Pengetahuan karakteristik dasar tentang penyakit tidak menular adalah merupakan penyakit kronis dengan penderita yang ramah atau kecacatan, terutama faktor risiko berdasarkan perilaku dan dampaknya kepada kondisi sosial, ekonomi, rumah tangga, sehingga perlu diserbaluaskan kepada semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan komitmen yang tinggi dalam menanggulangi penyakit tidak menular. Pelaksanaan strategi dan kejadian menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi demi rencana berikutnya. Tantangan tersebut termasuk kurangnya dukungan kebijakan di tingkat kabupaten, kurangnya strategi yang efektif dari metode pendidikan, tidak efektifnya sistem surveillance termasuk pelaporan rujukan. Banyak mitra sangat kecil berpartisipasi aktif dan berkomitmen pada program, rujukan kasus dan tata laksananya di puskesmas serta rumah sakit perlu ditingkatkan untuk menghindari kasus pasien yang dirujuk tidak diujuk balik dan mendapatkan lebih banyak akses ke obat-obatan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi tentang epidemiologi penyakit tidak menular dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.